kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Mohon izin kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami untuk praktik coachingnya. Anggota kelompok kami yaitu saya, Ismail Marzuki, kemudian Ibu Agnes Oktaviani, dan Bapak Imade Lastra. Kami bacakan dulu untuk kasus 2. Dia ada seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les tersebut. Kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les, guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dan murid tersebut dari murid tersebut. Nah, ini kami mencoba untuk praktek coaching, untuk di perannya yaitu coachnya adalah guru diperankan oleh Bu Agnes Bayu Oktaviani, kemudian coachnya sebagai murid adalah dari Pak Made Lastra dan saya posisi sebagai pengamat. Sebelumnya kami sampaikan dulu prolog sebentar di kasus ini, yaitu pada saat jam istirahat, Ibu Agnes sedang berjalan melewati kelas menuju ruang guru. Nah, di situ ada salah seorang murid bernama Lexi sedang duduk seorang diri di depan kelas dengan wajah yang murung. Akhirnya pada saat Ibu Agnes lewat di depan Lexi, Lexi berkata kepada Bu Agnes, Bu, boleh mengganggu waktunya enggak? Boleh sekali, Lexi. Memangnya ada apa, Lexi? Saya lagi ada masalah di kelas, Bu. Saya bingung harus gimana. Bolehkah saya diskusi dengan Ibu? Kita ke perpustakaan ya, Lexi, biar nanti pembicaraan kita, diskusi kita lebih nyaman. Iya, Bu. Baik, sudah, silakan duduk, Lexi. Terima kasih, Bu. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, mau mengajak Ibu diskusi nih. Terus kira-kira apa yang kamu harapkan nanti dari diskusi kita ini, Lexi? Saya ingin mencari solusi dari masalah saya, Bu. Selain itu, apa yang kamu harapkan dari hasil diskusi kita nanti? Saya ingin setelah diskusi ini saya dapat nilai yang lebih baik lagi, Bu. Baiklah, bisakah kamu menceritakan masalahmu secara runtut kepada Ibu? Begini, Bu, akhir-akhir ini saya merasa kurang nyaman belajar di kelas. Kenapa kurang nyaman? Ada masalah apa, Lexi? Gini, Bu, saya merasa sering disindir dan merasa diperlakukan tidak adil di kelas. Jika boleh tahu, merasa disindir dan merasa tidak adil. Maksudnya bagaimana, Lexi? Begini, Bu, ada guru yang membuka les privat dan sebagian besar teman di kelas saya ikut les itu. Nah, karena nggak ikut les, saya sering disindir di kelas dan nilai saya lebih rendah dari teman-teman yang ikut les, Bu. Loh, kenapa kamu tidak ikut les privat, Lexi? Kan rumah saya jauh, Bu. Nggak ada biaya juga, Bu. Terus, apa yang sudah kamu coba lakukan untuk menyelesaikan masalahmu ini, Lexi? Nah, itu belum ada, Bu. Kamu sudah pernah mengkonfirmasikan ke guru yang bersangkutan belum? Belum nyoba, takut. Nanti malah dimarahin, Bu. Apakah beliau akan langsung marah jika kamu menyampaikannya secara langsung? Kayaknya sih enggak, Bu. Menurutmu, bagaimana agar beliau responnya itu baik, tidak seperti yang kamu takutkan, Lexi? Ya, saya harus menyampaikan
dengan baik dan sopan, gitu ya Bu? Nah, gitu kan bagus. Ibu yakin beliau akan merespon dengan baik. Terus kira-kira ini, apa yang nanti akan kamu sampaikan kepada beliau? Nanti saya akan menyampaikan alasan tidak mengikuti les privat, juga perasaan tidak nyamannya saya disindir di kelas, termasuk apakah jika tidak ikut les akan mempengaruhi nilai saya, itu Bu. Apa yang membuatmu yakin kalau kamu bisa mendapatkan nilai yang tinggi tanpa ikut les privat, Lexi? Saya kan pernah juara OSN di Mapel itu, Bu. Dan saya selalu rajin belajar, mencoba latihan-latihan soal yang diberikan beliau. Saya juga mengerjakan tugas-tugas dari beliau tepat waktu dan benar kok, Bu. Oh, usahamu sudah bagus sekali dalam belajar. Oh, Ibu salut, Lexi. Pantas kamu merasa ada penilaian yang tidak adil untukmu. Tapi, berarti masih ada langkah yang belum kamu lakukan. Berarti tinggal bagaimana usahamu untuk konfirmasi dengan beliau. Ya tidak, Lexi? Iya ya, Bu ya. Nah, ini Lexi. Jadi dari diskusi ini tadi, kamu sudah cerita ke ibu masalahmu, kamu sudah mencoba mencari solusimu sendiri. Nah, sekarang coba kamu simpulkan apa yang akan kamu lakukan agar kamu merasa nyaman nanti di kelas. Bagaimana, Lexi? Baik Bu, saya akan menghadapi beliau, menyampaikan dengan sopan alasan tidak ikut les privat serta perasaan tidak nyaman di sini di kelas. Termasuk saya harus berkonsultasi supaya nilai saya ada peningkatan, Bu. Wah, bagus sekali itu, Lexi. Ibu sangat suka dengan keputusanmu. Dan yakin jika kamu akan menjadi lebih nyaman lagi ketika belajar di kelas, termasuk nilaimu nantinya akan bisa lebih bagus. Karena ibu yakin, karena kamu gigih dalam belajar dan kamu pantang menyerah. Terima kasih sekali Bu ya, sudah meluangkan waktunya untuk saya. Sama-sama, Lexi. Ibu turut senang kamu bisa menemukan solusimu sendiri dari masalah kamu sendiri. Nah, sebaiknya segera temui beliau, tidak ditunda-tunda lagi. Bagaimana, Lexi? Siap Bu, kalau gitu saya menemui beliau Bu ya. Permisi Bu. Baik, silahkan Lexi. Ingat, semangat ya Lexi. Oke, semangat Bu, makasih. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Ismail. Ya, terima kasih Bu Agnes, Pak Made. Demikianlah praktek coaching dari diskusi kelompok kami, hasil diskusi kelompok kami. Jadi secara umum memang dari sisi saya pengamat, itu di tujuan umum memang tidak bahasa yang langsung apa tujuan, apa definisi tujuan, apa ukuran keberhasilan, tapi mungkin dengan bahasa yang lain yaitu apa yang diharapkan dari diskusi atau yang diinginkan, kemudian selain itu dan seterusnya. Untuk identifikasi bahasa-bahasa yang digunakan, mungkin bisakah cerita pada Ibu ada masalah apa, kemudian digali informasi, kemudian ada pemetaan situasi menghubungkan dengan fakta, termasuk kenapa nggak ikut les dan seterusnya. Di rencana aksi sudah ada sisi menggali juga apa yang coba kamu lakukan, kemudian digali lagi lebih dalam, sudah konfirmasi belum dan seterusnya, mengarahkan si coach ini untuk bisa mengeluarkan solusi dari masalahnya. Dan di sini saya lihat juga Ibu Agnes sudah mencoba berperan sebagai ibu guru cantik yang ramah, senyum, antusias, perhatian gitu kan. Jadi Pak Made tadinya itu murung, ini sudah bisa tersenyum gitu. Sering mengapresiasi ke muridnya, wow bagus sekali dan seterusnya. Demikian itu pemaparan dari atau praktek coaching dari kelompok kami. Terima kasih, kami kembalikan ke Pak Rukmana.